Hari ini saya akan berbagi sebuah tips sederhana lagi bagaimana cara memperbaiki pipa yang bocor dengan menggunakan teknik sederhana. Cara ini nanti bisa kita pergunakan saat pipa di rumah kita itu bocor. Cukup menggunakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Jadi nanti kita tidak perlu membeli pipa yang baru lagi. Langkah pertama, kita bersihkan terlebih dahulu pipa yang bocor dari sisa-sisa air yang menempel. Kemudian kita rapikan juga pada bagian yang pecah. Dari kota mana teman-teman menonton video ini? Tulis di kolom komentar untuk memberitahu saya. Senang mengetahui bahwa kita bisa terhubung satu sama lain meskipun kita berbeda kota. Atau mungkin ada saran maupun kritik buat video kreatif kali ini juga bisa ditulis di kolom komentar. Karena kritik dan juga saran dari teman-teman akan membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Setelah selesai kita rapikan, kita ambil pembungkus pasta gigi. Ini sudah tidak ada isinya, kita potong terlebih dahulu. Kemudian kita bersihkan dari sisa isinya. Dan kita potong ukurannya melebihi dari ukuran si lubangnya, jadi lebih besar. Oke, sudah cukup. Kemudian kita siapkan satu bahan lagi, sekrup atau paku. Kita lubangi pada bagian tengahnya. Setelah kita lubangi, kemudian kita siapkan tali dan kita masukkan. Untuk ukuran talinya kecil saja. Kemudian di sini kita ikat sebagai pengunci. Nah, seperti ini tidak bisa keluar ya. Untuk sisa talinya bisa kita potong. Kemudian untuk cara menambalnya, ini kita masukkan ke dalam pipa yang berlubang. Karena ini mudah sekali untuk kita bentuk ya. Jadi mudah sekali untuk kita lipat. Tapi bahannya ini sangat kuat sekali. Terbuat dari aluminium foil dan jauh lebih aman. Kita masukkan terlebih dahulu. Oke, setelah masuk seperti ini bisa kita tarik perlahan-lahan untuk membentuk ini supaya sama dengan ukuran pipa paralonnya. Nah, seperti ini sudah berbentuk seperti bagian dalam pipa paralon, jadi sedikit melengkung. Kemudian di sini kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan, yaitu styrofoam atau gabus ya. Ini kita potong kecil-kecil saja seperti ini. Kemudian kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan juga, dan tentunya harganya masih terjangkau. Untuk kebutuhannya tidak terlalu banyak, yaitu lem G atau lem Korea atau lem super ya. Nah, ini kita gunakan untuk menambal pada bagian pipa paralon. Seperti ini, kita tambahkan sedikit styrofoam ke bagian sebelah sini. Kemudian kita tetesi lem. Untuk talinya sambil kita tahan supaya tidak berubah bentuk. Untuk pengelemannya bertahap, bisa sebelah kanan kemudian sebelah kiri. Oke, setelah proses pengelemannya selesai, bagian tali ini bisa kita potong terlebih dahulu. Tugasnya ini sudah selesai ya. Jadi tadi hanya kita pergunakan supaya bagian penambal dalamnya itu dia tidak turun. Kemudian kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan, yaitu tepung. Kalau untuk tepung ini bisa menggunakan tepung jenis apapun, tapi saya rekomendasikan dengan menggunakan tepung baking soda, atau bisa menggunakan semen atau serbuk yang lainnya. Ini kita pergunakan untuk menambal bagian luarnya.
Jadi supaya permukaannya nanti bisa rata ya dan jauh lebih kuat. Kita tambahkan ke bagian sebelah sini perlahan-lahan, kemudian nanti kita tambahkan lem juga. Langkah selanjutnya tinggal kita bersihkan atau kita rapikan dengan menggunakan cutter maupun pisau agar tampilannya jauh lebih menarik. Bisa kita amplas juga supaya lebih rapi. Setelah semua prosesnya selesai, kurang lebih hasilnya seperti ini. Akan saya dekatkan terlebih dahulu kameranya. Jadi permukaannya rata. Ini kalau misalkan mau lebih bagus bisa kita cat lagi. Sekarang kita uji coba kekuatannya. Nah, kita bisa lihat tidak ada kebocoran sama sekali. Ini ada airnya mengalir ya. Tidak ada kebocoran sama sekali. Airnya mengalir. Kalau misalkan saya tutup, apakah jebol? Kita bisa lihat airnya saya tutup. Ini lumayan kencang. Tidak ada kebocoran ya. Bisa terlihat sama sekali tidak ada yang basah. Jadi ini sangat aman sekali, jauh lebih menghemat daripada kita membeli pipa paralon yang baru. Kita cukup menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Oke teman-teman, semoga ide kreatif ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.